Assalamualaikum teman-teman, nama saya Davina dari kelas 2 Sa'ad bin Abi Waqqas. Berikut ini saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dari beliau lahir sampai pada sepenggal cerita keteladanan beliau yang patut untuk kita tiru. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, kota Makkah adalah kota yang sangat sejahtera yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepeninggalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, seiring waktu berjalan, kota Makkah berubah menjadi kota yang sangat kejam. Sebagian besar masyarakat Makkah mulai melupakan ajaran agamanya dan berganti menjadi menyembah berhala yang mereka ciptakan sendiri dari batu, kayu, dan logam. Kaum Quraisy pada masa itu sangat berkuasa dan kaya raya. Mereka banyak mendapatkan harta dari cara yang tidak halal dengan merampok, berjudi, dan perbudakan. Pada zaman ini banyak terjadi perselisihan, bahkan sampai menjadi perang saudara akibat pengaruh perebutan harta. Zaman ini disebut sebagai zaman jahiliyah. Makkah dan Ka'bah semakin berkembang. Setiap orang berbondong-bondong untuk mendatangi Makkah dan Ka'bah untuk berdagang dan beribadah. Kemajuan Makkah membuat seorang gubernur di kota Yaman yang bernama Abraha membuatkan rumah ibadah yang sangat besar di Yaman dengan tujuan untuk memindahkan orang-orang untuk beribadah dari Ka'bah di Mekah ke Yaman, tetapi orang-orang tidak ada yang mau untuk berpindah ke Yaman. Akhirnya Abraha marah dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah di Mekah. Ketika pasukan bergajah Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan ribuan burung ababil dengan membawa batu-batu berapi dari neraka. Kemudian batu-batu berapi itu dijatuhkan Allah ke kumpulan tentara bergajah Abraha. Dalam sekejap mata, pasukan bergajah Abraha dapat dikalahkan dan Ka'bah terselamatkan. Kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di surat Al-Fil ayat 1-5. Maka tahun ini pun dikisahkan dan disebut dengan tahun gajah. Pada tahun gajah ini Nabi Muhammad SAW lahir. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ketika Nabi Muhammad lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Artinya, Nabi lahir sudah menjadi anak yang yatim. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Demikian kisah kelahiran Nabi Muhammad. Berikutnya saya akan menceritakan salah satu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Di dalam banyak riwayat, Nabi Muhammad adalah sosok yang rendah hati, penolong, jujur, amanah, tidak sombong, dan pemaaf. Salah satu kisahnya adalah tentang seorang nenek tua Yahudi yang sangat membenci Nabi Muhammad. Nenek tua itu selalu mengejek Nabi ketika Nabi hendak ke masjid dan melewati jalan di dekat rumah nenek tua itu. Pada satu hari ketika Nabi Muhammad melewati rumah nenek tua itu, Nabi dilempari kotoran sampah lewat jendela rumah nenek tua itu. Nabi pun hanya tersenyum dan mengucapkan salam kepada nenek tua itu. Assalamualaikum. Nabi menyapa, tetapi nenek tua itu malah melotot dan berkata, "Nyah kau." Nabi pun hanya tersenyum meninggalkan nenek tua itu. Keesokan harinya, ketika Nabi hendak ke masjid melewati rumah sang nenek tua itu, kejadian
melempari Nabi dengan kotoran. Melainkan nenek tua itu pun meludahi Nabi. Kemudian Nabi hanya tersenyum dan berusaha membersihkan pakaiannya yang kotor. Nenek tua itu malah bertambah marah karena Nabi Muhammad bersikap ramah dan sedikit pun tidak menampakkan rasa kesal, emosi maupun marah. Begitulah kejadian tersebut selalu berulang-ulang menimpa Nabi ketika melewati rumah sang nenek tua itu. Pada suatu hari, Nabi Muhammad bingung karena tidak ada lagi yang melemparinya dengan kotoran. Padahal Nabi sudah bersiap-siap untuk dilempari sang nenek dengan kotoran. Ada yang berbeda pada hari itu. Nabi bertanya kepada tetangga sang nenek tua itu, dan ternyata nenek tua Yahudi itu sedang jatuh sakit. Mengapa engkau sangat peduli dengan dia ya Rasulullah? Bukankah selama ini ia selalu menghinamu? Nabi Muhammad hanya tersenyum mendengar perkataan tetangga sang nenek. Ternyata tidak ada yang merawat nenek tua itu karena ia hidup sebatang kara. Bergegas Nabi menuju ke rumah nenek tua itu dan membantu memasak makanan, mengambilkan air dari sumur, dan membersihkan rumah sang nenek. Si nenek heran melihat ada orang yang membantunya. Ia berusaha bangkit dari tempat tidurnya untuk mengetahui siapa sebenarnya orang yang telah membantunya. Betapa terkejutnya sang nenek. Ternyata yang membantunya selama ini adalah Nabi Muhammad SAW. Saat melihat wajah Nabi yang sangat tulus, sang nenek meneteskan air mata karena selama ini tidak ada yang mau membantu merawat dirinya. Justru orang yang selama ini ia hina dengan penuh ketulusan sangat peduli dengan dirinya. Lalu nenek tua itu meminta maaf kepada Nabi Muhammad. Akhirnya berkat akhlak sang Nabi Muhammad SAW, nenek tua itu pun masuk Islam dan menjadi muslimah Yahudi yang taat di masa Rasulullah. Demikian teman-teman, cerita kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.